Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas tentang modem Dell lagi lor. Ini modemnya ya. Tak cabut dulu. Modem ini kemarin masih ada yang pengen dibuatkan tutorial baru. Nah sebenarnya bukan tutorial baru, cuman ada beberapa yang sudah saya mengalaminya. Ini saya yang mengalaminya dan itu ternyata mungkin terjadi juga punya kalian. Modemnya belum pernah kedetek di OpenWRT dan dimanapun. Nah itu biasanya ada beberapa yang salah settingannya, nanti akan kita jelaskan juga. Ini saya contohkan dan punyaku ini belum ini loh ya, belum dimodif-modif tuh, masih Orion, dia belum ada elko di dalamnya ya, bisa kalian lihat belum ada elko, dan ini masih pakai antena seperti ini ya. Kenapa saya masih nyaman, karena memang di TKP ku ini nggak perlu antena yang panjang-panjang gitu lor, walaupun toh katanya biar rapih, ya udahlah gini aja nggak apa-apa, karena memang nggak ada juga lor, ya udah gini aja ya. Dan ini saya tambahkan USB seperti ini lor. Tuh. Untuk apa? Untuk sambungan ketika nanti kita mau pasangkan USB tulan seperti ini sebagai output. Supaya apa? Supaya speednya itu bisa di atas 100 Mbps. Kalau menggunakan seperti ini USB tulan, tapi yang 3.0 yang gigabit ya, itu speednya tak akui lebih dari 100 ketimbang menggunakan port yang ini ya, LAN-nya ya. Kalau port LAN-nya itu mentok di bawah 100 atau 100 lah, dan nggak sampai sih 100 juga. Ini colok aja ya, kita colok aja karena kita akan lanjutkan di tutorial untuk settingan di dalamnya lor. Sebenarnya ada beberapa ya fungsi ketika kalian sudah punya modem Dell tapi yang di dalamnya itu sudah dimodif elko. Itu ternyata untuk masalah dayanya lebih stabil, walaupun toh kalian menggunakan adaptor yang 1 ampere atau misalkan di bawahnya 0,6 apa berapa itu. Nah akan tapi sebenarnya pakai 1 ampere pun cukup, walaupun belum mod elko ya, belum dimodif elko, itu saya rasa sudah cukup. Yaudah kita langsung aja ya, kita bahas di dalamnya bagaimana sih cara setting ini nanti tidak menggunakan W10 atau langsung menggunakan mode manager. Nanti kita akan perhatikan juga di dalamnya apa saja yang perlu kalian tahu. Udah kita langsung ke layar lor. Oke lor, info aja ini buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya yang all ya, itu yang belum subscribe. Nah buat kalian yang mau gabung menjadi membership dulur ini, langsung aja klik tombol join-nya itu ya, yang di sini nih ada tombol join. Nah, nanti kalian akan bisa dapat mengakses video-video membership only lor, yang ini ya. Ini ada 0 rupiah, terus settingan unlimited, terus dan pilihan paket yang bisa digunakan saat ini lor. Dan nanti akan banyak macam lagi yang akan kita upload di situ ya. Yang intinya itu sesuatu konten yang nggak boleh diupload secara publik, maka tak uploadnya di situ. Oke, kita lanjut langsung subscribe ya, jangan lupa. Sebenarnya kita akan menyeting, yang pertama adalah kita akan mengecek menggunakan tanpa W10 ini lor. Di sini sebenarnya saya dapatkan dari siapa ya kemarin ya, mas siapa ya, aku lupa namanya, tapi dari Telegram juga, dari dulur kita juga, dan dia berbagi ilmu. Ini dia berbagi lor ya, dan dia memberikan beberapa tahapan untuk menginstal supaya si modem Dell ini cukup menggunakan modem manager, itu bisa dijalankan dan bisa running secara normal. Artinya dia nggak perlu menggunakan tambahan W10. Oke, nanti akan kita jelaskan juga kenapa saya lebih suka menggunakan W10 dan atau tambahan interface W10 ya, tambahan interface W10, dan kenapa saya lebih suka menggunakan tambahan W10. Nanti ada alasannya lor. Oke, di sini kita akan baca-baca dulu. Di sini kita harus burning sesuai keinginan, install kernel ya, kernelnya bisa disesuaikan, nanti reboot. Lalu kalian pakai modem biasa dulu untuk connect ke internet dan buka terminal. Nah, saya rasa yang ini saya skip. Kenapa? Karena dari kita semua mungkin nggak semuanya punya modem ya selain modem ini misalkan. Maka kita lanjut ke yang bagian nomor 6. Nah, kita akan langsung eksekusi aja supaya nggak kelamaan. Nah, ini ada buka terminal dan ketikkan ini dari set ke sampai JSON ini ya. Artinya di sini kita akan menghapus PID-nya. Ini kan PID nih, 413C817 atau D817, ini punyanya si Dell ya. Oke, kita akan buka OpenWRT dan buka terminalnya. Kita sudah connect belum ya? Coba kita cek. Oh, belum. Bentar lor, kita konekkan dulu ke B860. Dan ini ya B860 ya. Oke
kita buka terminal dan kita paste aja di sini, lalu di enter. Nah, artinya kalau sudah seperti ini, sudah turun ke bawah atau ke enter, ini sudah bisa ya. Bukan berarti bisa jalankan ini ya, belum. Nah, di sini kita diminta untuk OPKG update lalu install beberapa yang ada di bawah ini sampai reinstall ini ya. Nah, sebenarnya di bagian bawah ini penting juga untuk kalian mengupdate beberapa driver untuk menjalankan si Dell ini. Nah, di sini cukup OPKG update dan nanti tinggal OPKG install sampai reinstall ini di copy terus di paste ya. Copy terus di paste di terminal lor. Di terminal seperti ini ya. Nah, nanti tinggal di enter aja. Nah, berhubung saya pengennya cara yang berbeda, kita akan melanjutkan. Kita lanjutkan di sini ya. Hapus semua interface kecuali BRLAN. Oke, kita ini akan hapus semua kecuali BRLAN di bagian interface ya. Bagian interface kita hapus semua dan sisakan BRLAN atau LAN ya. Tuh ya. Kita cukup sisakan yang ini. Ini kok masih ada, tinggal kita reload aja. Tinggal kita reload, nanti tinggal sisa LAN. Nah, ini udah cukup seperti ini. Lalu kita lihat di sini ada suruh reboot, lalu colok modem Dell. Nah, sebenarnya kita nggak perlu reboot juga bisa. Nah, cara adalah kita cabut seperti ini lor. Ini cabut, lalu colok lagi. Atau ini saya ada sesuatu juga buat kalian. Tapi cara enaknya ya tinggal cabut ya. Nanti ada deh kita tambahkan beberapa script atau beberapa file. Cara enaknya adalah kita cabut aja modemnya, atau kalau kalian nggak yakin ya tinggal di reboot gitu ya. Nah, untuk di reboot ini biasanya karena kalian menginstal yang atas ini ya. Kalau kalian sudah menginstal yang atas ini, itu biasanya butuh di reboot. Tapi kalau kalian nggak menginstal atau mengupdate drivernya, itu saya rasa nggak perlu ya. Dan saya menggunakan ini Luci 23, jadi dia ada semua ini ternyata sudah ada, harusnya sudah ada ya, sudah ada. Kita lanjut ke colok modem Dell, ini sudah, lalu colok adaptor udah, ini sudah on juga. Langsung buat interface modem manager. Nah, ini yang paling penting loh. Kalau di sini kan kita diminta langsung buat modem manager. Sebenarnya ada sebelum kita membuat modem manager, saya akan buat pancingan dulu. Pancingannya adalah W10. Nih, kita buat interface baru, kita namai W10. Bagian protokol ini kita pilih unmanage, lalu di bagian device kita bisa lihat di sini ya, W10 sudah detect nih. Sudah, tinggal kita create interface. Nah, ini nggak usah disetting apa-apa, langsung save. Jadi dia nggak usah disetting apa-apa loh, langsung save and apply. Lalu ada kita masuk ke bagian device. Nah, di bagian device ini kita bisa lihat di sini ada W10. Nah, kita tinggal klik bagian configure, lalu kita klik di bagian advanced device option. Nah, di bagian ini enable Prometheus mode, ini kita pilih yang enable Prometheus. Kita pilih enable. Oke. Ini yang lain-lain biarkan aja lah ya. Kalau misalnya kalian mau enable silakan, tapi saya pilih cuman ini aja, Prometheus enable ini, enable Prometheus ini, supaya dia tetap, lalu tinggal kita save. Nah, perbedaannya adalah ketika kita lakukan konfigurasi atau configure nih, maka di sini warnanya jadi hitam, bukan abu-abu seperti ini loh ya. Dia mirip atau sama dengan BRLAN-nya. Artinya dia nggak akan hilang walaupun ketika modemnya dicabut. Kalau nge-TH0 dan segala macam ini kan hilang kalau settingannya kita atau device-nya kita cabut ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke interface lagi. Baru kita tambah, langsung buat interface. Nah, baru kita lanjutkan yang nomor 13-nya. Kita buat new interface dan kita namai one lor. Jangan sampai salah namanya one ya. Wawan. Nah, lalu kita klik mode manager dan klik create interface, dan bisa kalian lihat di sini kalau dia belum muncul nih ya, kalau dia belum muncul nggak apa-apa, kalian langsung klik yang unsave, yang ini ya, unsave nya, klik save and apply. Kita simpan dulu loh, kita simpan dulu. Nah, caranya adalah kita cabut si modem. Oh ya, sambil perhatikan bagian ini ya, sambil kalian perhatikan di bagian ini ada MAC address ya, ini kita cabut, biasanya si MAC address akan hilang. Kita coba ya, cabut ya, kita tunggu dulu sampai itu hilang, artinya dia akan restart atau refresh ya.
kita klik. Nah, itu udah unmanage, sudah nggak ada RX dan TX nya. Lalu kita colok lagi lor, sambil kita reload ininya ya, kita reload. Nanti kan kita setting, dan ini kita tunggu sampai muncul angka-angkanya di sini di bagian W10. Ini kita tunggu dulu. Nah, ini sudah muncul ya. Kita tunggu sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, hitung aja sampai 10 ya. Tinggal kita edit. Dan di sini kalian lihat ya, ada modem device Dell INC bla 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 bla. Nah, ini sudah terbaca lur. Tinggal kita setting APN. Lalu di bagian bawahnya ini ada IP tipe, kalian wajib pilih yang IP versi 4 only ya, supaya nanti IP versi 6 nya nggak ikut. Nah, ini kalian terserah ya, AP-nya apa aja boleh. Kalau saya biasanya pakai yang ini lur, live on. Aneh emang ya, walaupun saya bukan menggunakan live on ya. Nih, kalian setting seperti ini. Lalu di bagian firewall setting ini kalian arahkan ya, create assign firewall zone, kita arahkan ke 1. Lalu tinggal save. Nah, ini harusnya sudah beres dan kita save and apply. Nah, kalau cara seperti ini sudah beres lur. Ini sangat mudah untuk diterapkan, dan ini ketika colok modem atau mati lampu, si modem ini akan langsung terbaca. Dan bisa kalian lihat di sini. Restart, sorry lor, bentar. Tadi udah ngedip kuning ya di sini ya. Artinya modem sudah kebaca, dan bisa kalian lihat di sini IP-nya pun sudah terbaca. Artinya ini sudah beres. Sudah sebenarnya kalau untuk settinganku. Nah, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lor. Kalian buka terminal ya. Kalian ketik di sini ls USB. Nih ya. Kalian harus perhatikan di bagian sini lor. Di sini ada PIT yang namanya 413817 Dell INC DW sekian-sekian. Nah, biasanya kalau dia nggak kebaca di interface itu susah terbaca ya. Di sini nih ada tambahan apa gitu, aku lupa namanya. Ini ada tambahan sesuatu, dan itu harus kalian perhatikan. Itu adalah bagian ini lur, apa ya namanya, ntar kayak ini sudah tak siapkan. Customer ya, customer mode nih. Dell customer modenya itu biasanya dia harus diubah nih, Dell customer mode, atau kita buka di webnya Radenku aja yang sudah disediakan. Mana ya webnya Radenku, yang ini nih Dell customer mode. Modem Dell ini sebenarnya Foxconn T77W968. Ini sudah dijelaskan di sini ya. Hanya saja di branding menjadi merek lain selain Dell. Modem ini juga bernama Tellit. Artinya dia sebenarnya bukan punya Dell ya. Itu punyanya Foxconn T77W968. Biasanya di bagian mana nih ya? Nggak kelihatan punya. Waduh, lengket lor. Ada ya, dia di bagian modulnya itu ada tulisannya T77 ini, dan dia bernama Tellit. Vendor ini bisa diubah dengan add comment, dan ini kemarin juga sempat kejadian, ada dulur kita juga yang pesen SD card. Kata dia, mas settingkan Dell-nya modemnya sesuai Dell yang seperti mas punya, jadi dia itu sama persis seperti ini. Dan setelah SD card sampai itu nggak bisa dipakai lor. Ternyata itu masalahnya bukan di firmware bukan di SD card atau bukan di firmware-nya, tapi masalahnya adalah di modemnya sendiri. Dia di bagian customer modenya itu tidak mengarahkan ke Dell-nya. Nih, kita baca lagi di bawahnya. Di sini ada perintah add customer tanda tanya. Nah, di sini adalah terbacanya seperti ini lor ya, add customer berapa. Kalau misalkan dia add customer 0 ya, maka si Dell ini terbaca sebagai Android gitu ya. Oke. Ketika dia add customernya 1, maka ini terbaca sebagai si Dell, dan perbedaannya adalah di bagian PIT-nya. Ada 1BC7, 413C,
itu punya Dell, dan ada satu BC7 ini juga punyanya Tell-It ya. Tapi di bagian ini yang paling beda adalah add customer-nya, ini jangan sampai salah. Dan kemarin cukup tak rubah di bagian add customer 1, dan dia akhirnya bisa digunakan lagi untuk menjadi modem di OpenWrt lor. Itu seperti itu ya. Oke, kita coba ya untuk add customer ini punya kita terbacanya apa. Harusnya terbacanya ya sesuai ya. Kalian gunakan firmware yang sudah ada add music-nya seperti ini. Nih, lalu ke bagian configuration, dan kita pilih yang add command, kita arahkan ke USB 0, lalu di save and apply aja. Nah, kalau saya settingnya di sini lor, nggak pakai terminal ya. Kita ke add command, di sini kalian langsung paste command to send yang ini ya, paste di sini tuh, add customer, send comment. Nah, dia terbacanya customernya 1 ya, dia kebacanya customernya 1, berarti sudah benar bahwa ini terbaca sebagai Dell. Kalau punya kalian belum, tinggal kalian ubah aja ini add customer ya di sini, terus tanda tanya dihilangkan sama dengan 1 gitu ya, di enter, bukan di enter, tinggal di send comment. Nah, kalau sudah nanti tinggal cabut, colok lagi, harusnya sudah berhasil lor. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah kita sudah jelaskan yang bagian penting ini sebenarnya nggak pernah diajarkan juga ya, tapi nggak apa-apa, ini saya bocorkan. Oke, kita lanjut ke sini, ini sudah kebaca. Nah, bagaimana sih supaya ini kebaca tanpa W10? Kalau saya sih biasanya menambahkan ini loh nih, WhatsApp ya, WhatsApp itu bisa sebenarnya. Tapi kalau saya sih menambahkan ini aja, kita ke USR bin, lalu kita upload, ada file ya, ini sudah tak sediakan, dalamnya ada script sebenarnya. Ini nanti kalian tinggal download aja Adel. Nah, ini Adel, kita untuk merubah permission ini kita di bagian Adel, lalu di bagian ini permission ini yang 0644 kita klik aja, dan kita checklist yang bagian execute ini, tiga-tiganya ya, ceng, dan dia udah sama dengan yang lain ya. Lalu selanjutnya adalah kita hapus di bagian W10 nya, save and apply. Kita lihat lagi lur untuk tutorial yang dikasih tadi ya, ini agak muter-muter dikit, nggak apa-apa, ini tak hapus dulu aja, ini nggak penting. Oke, di sini setelah kalian setting tadi ya, isikan script di local startup. Nah, ini sebenarnya ada tambahan juga nanti. Isikan script ini ya, sudah disediakan di sistem startup ya, startup, local startup. Nah, ini ya, kalian isikan yang paling pertama, di ada pagar ya di bawahnya ini. Nah, pasti seperti ini aja. Nah, kalau punya aku ini tak tambahi seperti ini lor, ada slip dulu, mana nih, alah, di sini kita tambahin slip 5 nn USR bin Adel. Nah, ini fungsinya adalah kita akan mengeksekusi script yang tak upload tadi. Nah, untuk menghapusnya tinggal kalian hapus saja, atau ditambahi ini lor, tanda pagar. Nah, seperti ini. Ini scriptnya nggak akan jalan ya kalau ditambahin pagar. Oke, kita save. Kalau punya aku seperti ini aja cukup. Nah, di sini kita diminta untuk menginstal WhatsApp. Nah, untuk settingan WhatsApp-nya nanti kita coba dulu, kita restart dulu menggunakan script ini. Nah, kalau WhatsApp kita harus lanjutkan sampai dengan yang ini ya nih, echo. Walaupun toh sebenarnya agak kurang berfungsi, tapi kita akan coba juga, nggak apa-apa ya, kita coba sistem dan reboot atau restart ya. Kita tunggu lur, apakah IP-nya atau si modemnya akan langsung terbaca atau enggak. Ini kita tutup ya biar nggak telanjang. Mantap, itu kan cakep. Oke lor, ini sudah ada atau sudah hidup ya, kita langsung connect dan kita ke sini aja langsung login.
dan kita pantau di bagian WAN ya, harusnya sih terbaca harusnya. Nah, sebenarnya ada beberapa cara lur supaya si modem ini gampang langsung terbaca di sini. Jadi kalian bisa belikan USB hub ya, USB hub. Nah, ini sudah terbaca, harusnya sudah ini ya. Kita tunggu apakah IP-nya akan nongol. Nah, ini langsung terbaca lur. Dan ini bisa ya, ini kita tanpa menggunakan WhatsApp. Kita cukup tambahkan script ini ya. Sleep 5 NN USR bin Adel. Cuman seperti ini lor, kita tambahkan seperti itu aja tadi. Coba kita lihat lagi apakah masih. Nah, ini masih utuh ya, masih aman. Oke, sebenarnya kita apa tadi ya, aduh mau jelasin apa coba, lupa. Kita bisa gunakan ini lebih cepat lagi atau lebih gampang detek lagi, itu menggunakan USB hub walaupun dia tanpa modif elko. Kalau modif elko tadi tanpa USB hub sebenarnya sudah cukup ya, sudah cukup. Tapi kalau kita pakai USB hub ya, colok misalkan terus modemnya dicolok di hubnya itu. Oh ya, USB hubnya tuh yang ada powernya lor, yang ada powernya, biasanya ada tambahan power 5 volt kalau nggak salah, dan itu dia lebih gampang kedetek juga. Nah, perbedaannya kalau dia sistem seperti ini ya, sistem yang apa namanya, tanpa adanya tambahan W10, tanpa ada tambahan interface W10, kadang ini terbaca dan kadang nggak lor. Itu yang bikin masalah ya. Atau misalkan ketika nanti dia dibuat auto reconnect ya, dibuat auto reconnect itu kadang ngebacanya lama. Makanya kita tetap perlu tambahkan interface atau interface bayangan seperti yang tadi kita buat di awal ya. Add new W10, terus di unmanage ini kita tambahkan W10 seperti ini, dan create interface dan save. Nah, cukup seperti itu. Dan ini kalau sudah ada tambahan W10 itu gampang banget kebacanya lor, itu gampang banget kebacanya. Nah, untuk pembahasan masalah WhatsApp ini kan panjang ya sebenarnya untuk pembahasan WhatsApp. Nanti akan kita jelaskan tersendiri ya untuk WhatsApp ini. Karena kalau kita gabungan dengan video ini, waduh, ini kalian nontonnya aja bosen lor, nontonnya aja bosen. Yaudah, itu aja ya. Yang penting modemnya punya kalian bisa terdetek. Kalau untuk dibuat auto restart, tinggal kalian gunakan Con Monitor. Ini ya, Con Monitor itu dia udah bisa buat si modem ini auto restart ininya, apa, mode pesawatnya. Jadi dia akan merestart, terus dia dapat IP baru bisa dijalankan. Nih kita contoh ya. Karena script si Adel tadi adalah fungsinya ini lor, USR bin Adel. Dia akan mengganti IP baru. Kita buka sebelahnya. Ini kita perhatikan di sini ya, IP-nya. Kita copy dulu. Kita copy dulu di sini. Nah, ini IP-nya si modem kita, dan kita jalankan script si Adel ini ya. USR bin Adel, atau klik Adel juga nggak apa-apa ya, langsung gini ya. Nih, langsung ketik Adel juga bisa. Enter. Nah, ini akan menjalankan script sebenarnya. Kita akan perhatikan di bagian sini. Nah, di sini auto nge-restart lor. Interface-nya dia auto mati, plug, dan dia akan mengganti IP baru. Nah, kalau dia ada tambahan USB hub tadi, ini lebih cepat lagi lor, lebih cepat lagi. Atau misalkan kalian gunakan yang sudah mode elko, ini akan lebih cepat juga ya, itu fungsinya. Tapi kalau enggak ya, kalian cukup tambahkan W10 ini sudah ya, sama aja lah, walaupun toh agak lama dikit, oke lah, kalau menurutku sih oke gitu ya. Tuh sudah kebaca kan, lebih cepat. Kita copy coba apakah sudah berganti atau belum. Kita samakan dengan sini, dan ternyata sudah berbeda ya lor. Buat Om Mario ini ya hasilnya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau misalkan kurang paham, kita chat aja deh ya, atau kita bahas di bawah supaya teman-teman lain juga bisa belajar juga ya.
Oke, terima kasih ya buat kalian sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Walaupun ini seperti video ulangan, tapi bukan video ulangan, tapi ini adalah video yang gimana pengalaman saya selama menggunakan modem Dell dan gimana saya dalam menyeting di beberapa teman yang lain di beda TKP ya, yang nggak bisa dijalankan, dan itu ternyata sekarang sudah bisa digunakan, lor. Oke, terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.